salam kami shalom bagi kita semua. Bagi yang di rumah sambut salam kami shalom. Ya terpuji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih. Pada minggu hari ini kita memuliakan nama Tuhan dengan mengawali ibadah kita mengangkatkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Ku memujimu dan ku menyembahmu. Kami undang kita semua untuk bangkit berdiri. Keberadaan kami Tuhan, kami memuliakan dan memuji-Mu Tuhan. Hadirlah ke hati kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Tuhanlah yang menguasai kami Tuhan, supaya kami di dalam kehidupan ini Tuhan dapat kami jalani untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Mari kita angkatkan pujian penyembahan ini sekali lagi bagi Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu.
tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sangat rindu akan firman Tuhan. Dengan itu saudaraku yang terkasih, mari kita angkatkan pujian penyembahan ini bagi Tuhan. Kita katakan bagi Tuhan, seperti rusa rindu akan aliran sungai-Mu, begitu juga kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sangat lemah Tuhan. Kami meminta pertolongan daripada Tuhan, supaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan di dalam kami menjalani saat-saat ini pun Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan saja. Karena kami Tuhan, kami hanya manusia yang lemah Tuhan. Berikanlah kekuatan bagi kami Tuhan. Dengan itu saudaraku yang terkasih, mari kita angkatkan pujian penyembahan ini bagi Tuhan. Seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Hati
kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua, baik saudara-saudara yang beribadah di rumah, juga yang beribadah di gereja ini. Tuhan memberkati kita semua. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan. Demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Yang ambil bagian dalam ibadah kita hari Minggu ini sebagai liturgi, dia akan Nande Enina Brusembiring sebagai pengkhotbah, pendeta kita Pendeta Agustaria Ruginting Manik sebagai pengantar, dia akan Bapak Bapak Aloina Sembiring sebagai warta, Pertua Bapak Geo Barus, singer tim rebana, pemusik Bapak Dina Ginting, tim keker Bapak Michelle Pinem, Bapak Arabella Ginting, Bapak Hekel Ginting, dan Bapak Leoni Tarigan. Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Saudara kekasih, mari kita perhatikan warta kita, terkhusus yang menyerahkan perpuluhan dan juga ucapan syukur. Mari kita perhatikan. Apabila ada kesalahan penulisan, saudara bisa melapor ke Sekretariat Runggun. Mari kita perhatikan warta Runggun. Warta sidang Runggun diundang kepada seluruh seraian Tuhan, Pertua Diakan, Pendeta, Pikaris, untuk dapat menghadiri sidang Runggun kita pada hari ini yang diadakan di lantai 2 di gereja ini pada jam 13.00. Selanjutnya, warta diakonia telah dipanggil Tuhan ibu dari saudara kita Barto Sitepu, yaitu Mamre Jeriho di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Mari kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan lekas terhibur. Begitu juga telah dipanggil Tuhan ibu dari saudara kita, kami ulangi, telah dipanggil Tuhan ayah dari saudara kita Bapak Gempi Ginting, sektor Galatia, hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 di Tanjung Putri, Namokur. Mari juga kita doakan saudara kita ini supaya cepat terhibur. Dan juga dari TK Budi Mulia, TK Bunda Mulia masih menerima siswa baru untuk ajaran tahun 2020-2021. Bagi saudara-saudara yang mempunyai anak yang untuk dimasukkan TK, mari kita daftarkan anak-anak kita. Inilah warta kita pada minggu ini. Saudara kekasih, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
minggu ini disebut Minggu Menabur, yang merupakan salah satu minggu khusus yang ada di GBKP, agar dapat memberikan pengertian dan motivasi dalam rangka peningkatan ekonomi jemaat. Salah satu wujud nyata dari Injil yang telah kita terima tampak dalam bagaimana cara kita menabur, mengumpulkan dan menggunakan hasil pekerjaan kita. Tujuannya agar kehidupan kita semakin baik dan nama Allah semakin terpuji. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyembah Yang Maha Kudus dengan penuh hormat dan syukur. Kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa yang memberkati pekerjaan kita, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang tetap bekerja untuk kebaikan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui kekuatan dan hikmat kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Invokasio Yoel 2 ayat 21. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Sesuai dengan firman Tuhan ini, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat kita nomor 60 ayat 1 dan ayat yang keempat. Mari kita perhatikan responsoria kita. Pujian kepada Allah yang peduli akan kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah telah menciptakan dunia ini dan segala isinya, dan memberi perintah kepada kita untuk memelihara dunia dan semua isinya demi kebaikan kehidupan kita, sehingga terpuji nama Allah. Inilah rencana agung Allah sejak Ia menciptakan segala sesuatu. Ya Tuhan, kami berbahagia hidup dalam rancangan-Mu, terpujilah nama-Mu. Allah memberkati melalui hasil pekerjaan kita, supaya kita mampu melakukan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Semua pemberian-Mu sangat berharga bagi kami. Allah sumber pengetahuan dan hikmat. Ia memberikan pengetahuan dan hikmat kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Nya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, atas pengetahuan dan hikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan yang telah mengaruniakan berbagai kebaikan kepada kita dengan bernyanyi di KLP kita nomor 24. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan.
pemberitahuan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, alangkah baiknya rencana Allah bagi dunia dan segala isinya. Marilah menyelidiki hati serta mengaku akan kesalahan dan ketidaklayakan kita dalam mempergunakan hikmat yang diberikan Allah. Biarlah masing-masing mengaku demikian di dalam hatinya. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami belum sungguh-sungguh mempergunakan hikmat yang Kau berikan, baik dalam mengisi hari-hari maupun dalam mengelola pekerjaan kami. Kami belum mampu mempergunakan waktu dengan baik, belum bijaksana dalam mengembangkan usaha, dan kami juga belum bijaksana mempergunakan hasil pekerjaan kami. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Untuk merenungkan dosa-dosa kita, mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat kita nomor 58 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bangkit berdiri. Berita pengampunan dosa. Saudara-saudari, Allah sungguh bersukacita melihat orang yang mengaku dosanya. Firman-Nya bagi kita, Aku tidak menginginkan kematian orang jahat, tapi supaya ia bertobat dan hidup. Yehezkiel 33 ayat 11. Dan sebagai hamba Allah saya menyampaikan firman-Nya kepada kita sekalian yang mengaku akan dosanya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku,
maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat 18. Kita bersuka cita karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, dan oleh karena itu kita mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat kita nomor 395 ayat 1 dan yang ketiga. Tibalah kita pembacaan firman Allah bagian yang pertama, terambil dari Ibrani 6 ayat 7 sampai ke 8. Begini firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau mendengar firman Tuhan. Hati kami seperti tanah yang baik, yang siap menerima firman Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hati kami, menghasilkan buah-buah kebaikan. Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 30 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu,
Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Demikian firman Tuhan. Tema bagi kita pada minggu ini disebut Minggu Kenca Trinitatis, Minggu Merdang, entah P, Minggu Menabur. Tema kita Tuhan peturah si erdang kendu. Tuhan yang menumbuhkan bibit yang kita tanam. Saudara-saudariku yang terkasih, sambut salam kami, Shalom. Masih sukacita, amin? Oke, puji Tuhan. Saya juga masih sukacita sampai hari ini. Karena minggu kedua bulan Juli ini menunjukkan sudah 4 bulan kita melakukan ibadah secara online atau live streaming. Tapi puji Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih, ternyata kita masih semangat memuji Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bertemu, berkumpul bersama, tapi kita masih rindu untuk selalu mendengar firman Tuhan. Jadi tetap semangat, kami pun tetap semangat untuk melayani. Saudara-saudariku, minggu ini disebut dengan Minggu Merdang. Saya lebih enak kalau menceritakannya dalam bahasa Karo sebenarnya. Merdang mesada tradisi kalak Karo memulai usaha enda berhubungan kubas pertanian. Biasana adi merdang, edakam merdang ningene, iundang kalimbubu mbaba benih, iundang kade-kade, emakaiban pertoton. Jadi tradisi merdang dalam orang Karo ini sangat dekat dengan kebiasaan berdoa memulai segala sesuatu. Ini arti merdang atau menabur secara sederhana. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, pada minggu menabur hari ini kita mau melihat pengertian menabur itu ternyata tidak hanya berhubungan dengan pertanian. Merdang lah hanya ngerana karena nuan pagai, entah nuan sinuan tidak. Menabur itu juga selalu dihubungkan secara rohani. Mari kita baca Alkitab kita dari Galatia 6 ayat 8. Salah satu ayat yang menunjukkan bahwa menabur itu tidak hanya berhubungan dengan pertanian. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam kedagingan, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oke, dari ayat ini kita bisa melihat ya bahwa kata menabur itu tidak selalu menanam benih padi atau dihubungkan dengan pertanian, tidak. Tapi menabur itu juga bisa kita artikan menabur secara rohani, menabur di dalam hati. Jadi dalam minggu menabur ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita mau berbicara tentang menabur secara jasmani dan menabur secara rohani. Saudara-saudari, memulai sesuatu yang baru itu kadang sulit. Apalagi memulai sesuatu yang baru itu kalau baik. Tapi kalau buruk itu mudah sekali ya. Seorang yang biasa berkelakuan baik menjadi orang yang tidak berkelakuan baik itu mungkin mudah. Tapi seorang yang berkebiasaan tidak baik berubah menjadi orang baik itu kadang sulit. Jadi memulai segala sesuatu apapun itu, kalau dikatakan baru itu terkadang sulit bagi kita. Bisa saja kebiasaan, bisa saja pekerjaan, bisa saja usaha. Maka pada saat pandemi COVID-19 ini, mungkin banyak di antara kita sudah mulai mengeluh. Pekerjaanku, usahaku, apa yang aku lakukan, atau kebiasaan. Kita diajar untuk memiliki kebiasaan yang baru dalam new normal life ini. Kemana-mana pakai masker, tapi kedai kopi lah bokar masker. Ku pasar lah bokar masker.
Mengubah sesuatu yang baru, apalagi yang baik, itu kadang memang sulit, saudaraku. Hari ini kita mau belajar menabur merdang. Ini bisa kita artikan memulai sesuatu yang baru. Memulai sesuatu yang baru tidak hanya dihubungkan dalam pertanian, tetapi juga dalam hal rohani, iman, percaya kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama kita hari ini terambil dari Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Ibrani 6 ayat 7 sampai 8 ini berbicara tentang menabur secara rohani. Menabur secara rohani ini yang mau dilihat dalam Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Penulis kitab Ibrani mengingatkan seluruh jemaat Kristen saat itu, jemaat mula-mula, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, untuk hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Penulis ini mengingatkan, membuat sebuah ilustrasi sama seperti tanah. Tanah yang baik akan menghisap air hujan yang turun di atasnya, sehingga menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Itu adalah berkat dari Allah. Diperbandingkan dengan tanah yang tidak baik, ya, berarti kebalikannya. Tanah yang tidak baik tidak mampu menerima air hujan, tidak akan mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sehingga yang ada adalah kutuk dan dibakar. Mungkin kalau tanah yang baik dan tidak baik, bagi kita orang yang tinggal di Batam ini mudah kita bedakan ya. Kalau kita di Batam ini mencari tanah yang gersang itu sangat mudah. Kalau kita mau, mungkin saat ini Moria sedang asik-asiknya dengan kebiasaan yang baru, dengan hobi yang baru menanam bunga. Mungkin kita selalu mencari tanah yang baik supaya bisa menerima, menahan air, apa yang kita tanam itu tumbuh dan indah. Kita akan menghindarkan tanah yang gersang, tanah yang tidak bisa menerima air, sehingga apapun yang kita tanam tidak bisa bertumbuh. Demikian sebenarnya hati kita. Ini sebuah ilustrasi yang menunjukkan siapakah diri kita. Tanah itu artinya hati, pusuh. Di pusuh ta si mohuli si alaukan kata di bata, turah ije kata di bata, perbahanan tapi buah-buah si mohuli. Amin. Sebaliknya, di pusuh tepe mekeng, pusuh tepe piher. Hati kita sudah sering mendengar firman Tuhan, tapi selalu keras hati dan tidak akan bisa diubahkan. Apapun tidak ada tumbuh dalam hati kita. Jadi dalam minggu menabur ini kita diajarkan, taburlah kebaikan dalam hati kita, saudaraku. Siramilah dengan firman Tuhan supaya bertumbuh dan menumbuhkan kebaikan yang membawa berkat bagi diri kita, membawa berkat bagi orang lain. Jadi hal pertama dalam minggu menabur ini kita diingatkan, tabur kebaikan, menabur secara rohani dalam hati kita. Hanya orang yang rendah hati, yang mau menerima pimpinan Roh Kudus, yang akan menerima perubahan dalam hidupnya. Orang yang tinggi hati, yang keras hati, tidak akan mampu menerima pimpinan Roh Kudus dan tidak akan berubah apapun dalam hidupnya. Sehingga sering kita katakan, dari dulu sampai sekarang dia tidak pernah berubah. Mbareda nari segenduari, lalap percian, lalap bagai. Karena hati kita bukan tanah yang subur, tapi tanah yang gersang, kai pelali turah. Kata di bata sitik pelali tading bas, tapi benih kerinana. Menaburlah secara rohani, tabur kebaikan dan pimpinan Roh Kudus yang menyertai kita. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita dari Yesaya 30 ayat 23 sampai 24. Ini juga bisa dihubungkan, ada erat kaitan menabur rohani dan menabur secara jasmani. Bangsa Israel ada di dalam penderitaan pembuangan. Nabi Yesaya mengingatkan bangsa Israel ini agar bertobat. Jadi bisa dikatakan Yesaya 30 ini adalah panggilan untuk bertobat.
Panggilan untuk pertobatan bagi bangsa Israel yang sedang gagal, dibuang karena dosa dan kesalahannya. Bangsa ini dipanggil untuk bertobat, meninggalkan kebiasaan lama, mengandalkan diri sendiri, mencari bantuan kepada bangsa Mesir, tidak percaya kepada Allah dan tidak mengindahkan Allah. Yesaya katakan, berbaliklah, bertobatlah. Jadi ini yang pertama, menabur secara rohani. Dan apa berkat yang kita terima? Ketika kamu kembali kepada Allah, ketika pertobatan terjadi, maka berkat juga pasti kamu terima. Pertobatan dan berkat, ini teologi perjanjian lama yang sangat dekat. Dosa, kutuk, hukuman. Pertobatan, berkat, ini dua hal yang sangat berkaitan. Dan sampai sekarang juga firman ini mengingatkan kita. Kembalilah kepada Allah, bertobatlah, tinggalkan kebiasaan yang lama. Ketika kamu hidup dalam pertobatan, maka berkat-berkat akan kamu terima. Jadi kalau kita tabur kebaikan, menabur secara rohani berhasil, maka menabur secara jasmani, engkau pasti berhasil. Amin. Ini yang mau dikatakan Yesaya. Kalau kamu bertobat, maka Allah akan memberkati kamu. Ayat 23. Hasil tanahmu. Ayat 24, ternakmu. Kalau kita bertobat, Allah akan memberkati kita. Pertobatan akan mendatangkan berkat bagi hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tema kita hari ini, Allah menumbuhkan bibit yang kau tanam. Tuhan simpeturah sinuan-sinuandu. Baik yang kita tanam dalam hati kita, Allah yang akan menumbuhkan. Kalau kita mempunyai iman, hubungan yang intens dekat dengan Allah kita. Apapun yang kita kerjakan akan diberkati Allah kalau kita juga mengerjakannya dengan penuh iman dan penuh pertobatan. Biasanya orang yang memulai segala sesuatu atau pekerjaan yang dikerjakannya, atau orang yang akan menabur akan menuai, akan menabur pasti berharap menuai. Orang yang menanam pasti berharap akan menuai pada saatnya. Tidak ada orang yang mau menanam dalam hatinya, kusuankan saja ya, turah-turah, lang-lang. Kuban saja usahaku berhasil, langkari lang. Kuban saja dahinku, adikari pasu-pasu Tuhan lo dalia di lang gome. Seorang yang akan memulai suatu usaha pasti berpengharapan akan mendapatkan hasil, akan menuai pada saatnya, tidak akan merugi, tidak akan mengalami kegagalan. Makanya seorang yang mau menabur, memulai, menuai, dia akan membuat sebuah perencanaan. Kalau menuai secara jasmani, kita sudah buat perencanaan. Aku tanam bulan 3, bulan 4 nanti dikasih pupuk, bulan 5 akan saya bersihkan, bulan 6 akan panen. Ada perencanaan yang sudah kita lakukan. Demikian juga dalam hidup kita. Saat minggu ini kita diajari untuk membuat sebuah perencanaan, menanam, menabur di dalam hati kita secara rohani dan menabur secara jasmani. Tanamilah hati kita dengan bibit-bibit kebaikan. Terimalah firman Tuhan, disirami firman Tuhan seperti air yang mengalir sehingga bertumbuhlah firman Tuhan dan kita bisa berbuah-buah kebaikan. Yang kedua, menaburlah secara jasmani. Mungkin pandemi COVID-19 ini mengubah kehidupan saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara. Apapun yang saudara lakukan mungkin berubah saat ini. Mungkin pekerjaan kita tidak seperti biasa, atau pemasukan kita tidak seperti biasa, atau ekonomi kita sedikit berubah. Tapi beranilah untuk memulai segala sesuatu yang baru. Jangan takut untuk berinovasi. Pernah lihat sada kuan-kuan percakapan ikede kopi. 2 kala perbapaan ngerana ikede kopi. Maka sungkun na temanan deo silih. Juma sebalang kutate daya kena kapatena. Nina. Maka reka sadanari uwe silih. Tukur ndu kinatendu cocok kelah dehar kuta. Oh, kutukur ateku silih. Iya ditukur ndu kai karije suani ndu silih. Ya aku adina dehar kuta nga silih. Kusuan saja karije kopi. Milandauh kari nguli-nguli hisa. Iya cocok silih.
Adik kitik dengar kari kopin dwe kusuani Cina terus ne. Labanci sile. Iulah bagaimana sile. Adingku kari galang kopin dwe. Enggo melala kari turah dukutna. Aku dah kan berlembu. Ku buat kari gagatena. Gelah gagatene kari banci nakan lembuku. Iya merawa iya yang bagai. Aku lah banci. Ulah buat gagatan lembu bas jumaku. Adi ugwa kagia pernah pe ulah buat je juma ulah buat bas jumaku gagatan lembundu. Menamnya si tinjun ke deko pindai. Juma tepi kutandai tukur pelenga. Entah dayakan kala entah lang pela etah. Tapi si dua kala ke deko pindai menam si tinjun. Arkiteken ngerana. Tapi kai pelalit lakukan. Hari ini kita diajari untuk tidak sama seperti ilustrasi yang kami sebutkan. Ketika kita memulai segala sesuatu, beranilah berinovasi. Tidak hanya berbicara, tidak hanya berandai, tidak hanya berpikir, tidak hanya membuat perencanaan, tapi berani untuk melakukan. Tidak malu untuk melakukan. Mungkin kita lihat sekarang ini beberapa perusahaan-perusahaan yang elit, ya, salah satu produk makanan yang terkenal, makanan yang mungkin investasinya bermiliaran sekalipun, ketika pandemi COVID-19 ini mengalami penurunan dalam penjualan, mereka tidak malu berjalan ke pasar-pasar. Berjalan dari tempat ke tempat, menjajakan produk mereka. Karena tidak ada lagi orang yang mau membeli. Mereka tidak malu datang ke rumah-rumah dengan promosi yang mereka buat. Mereka memiliki modal yang cukup tinggi, tapi mereka tidak malu untuk melakukan hal yang kecil. Kita uga, ibas kita kalak karo enda. Kalak sirkini teken enda. Berani tidak berinovasi, berani tidak mengubah kebiasaan hidup kita. Dalam hal menabur, dalam hal memulai segala sesuatu. Kalau usaha kita sedang gagal dalam usaha yang A, kenapa tidak berani berinovasi? Lakukan usaha yang B. Adi binaganta sangana mulungan, engkai makalah pakai media sosial online. Mari kita berinovasi. Mari kita melakukan usaha pekerjaan kita. Jangan takut. Ketika kita melakukan dengan penuh kebaikan, penuh pertobatan, Allah yang akan memberkati kita. Jadi saatnya saudara-saudariku yang terkasih, bangkit, semangat, jangan sering mengeluh, jangan sering bersungut-sungut, jangan hanya meratapi nasib, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan gereja, jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan COVID-19, dan terlebih jangan menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, Tuhan mau mengajar kita. Sama seperti bangsa Israel, ketika dia dibuang ke pembuangan, bukan berarti Allah melupakan kasih-Nya. Tapi Allah mau ada sesuatu yang baru dalam diri bangsa ini. Pertobatan dan hidup yang baik. Allah juga mau mengajar kita melalui pandemi COVID-19 ini, agar ada perubahan, pertobatan dan kebaikan dalam diri kita. Jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baru. Taburkanlah sebanyak-banyaknya. Lakukanlah sebisanya. Taburkan kebaikan dalam hati saudara. Taburkan benih dalam usaha, pekerjaan kita. Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita berdoa. Kami percaya Bapa, firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Menabur di dalam hati kami, menabur kebaikan, menerima firman Tuhan, hati kami tanah yang baik, sehingga hasilnya buah-buah kebaikan terasa bagi orang lain. Ajar kami untuk menabur benih dalam usaha, pekerjaan, berani berinovasi, berani mengubah haluan saat ini. Pandemi COVID ini mau mengajarkan kami harus berusaha. Kami akan kurangi mengeluh, bersungut-sungut. Apa yang bisa kami lakukan, akan kami lakukan. Ketika kami lakukan dengan kebaikan, ketika kami lakukan dengan pertobatan, Allah berjanji berkat-Mu akan melimpah dalam diri kami. Berkati usaha kami Bapa. Mungkin saat ini ada anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat GBKP Batu Haji secara khusus. Ketika usaha kami tidak berjalan seperti biasa,
Ketika pekerjaan kami tidak berjalan seperti biasa, ajari kami dengan hikmat kepintaran yang Allah miliki, yang ada dalam diri kami, untuk berani berinovasi, untuk berani mencari peluang-peluang yang lain. Ketika kami berusaha, apapun yang kami taburkan, apapun yang kami tanam, kami akan menuai pada waktunya, karena Bapa yang memberkati kami. Beri semangat bagi kami Tuhan, beri semangat bagi kami Tuhan. Berkati firman ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara-saudariku yang terkasih, bersama seluruh orang percaya di segala tempat dan zaman, mari kita akukan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita akukan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Saudara-saudariku, mari kita persiapkan hati kita untuk mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita. Dan selesai ibadah ini langsung kita laporkan kepada pengurus PCC. Firman Tuhan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita mengumpulkan persembahan kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 2. Padang bukit dan lembah, itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Ayat yang kedua kita nyanyikan penuh dengan sukacita. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit. Itu semua berkat karunia Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah kumpulkan persembahan ucapan syukur kami. Karena kami percaya apapun pekerjaan kami, usaha kami diberkati Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati persembahan ini. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai GBKP untuk dapat mengelola persembahan ini seturut kehendak-Mu ya Bapa. Melalui apa yang kami persembahkan,
semakin termulia, terpuji namamu saja. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming hari ini. Berkati kami, Mamre, Moria, Lansia, Permata, KAKR. Biarlah kami selalu diberkati dalam setiap kehidupan kami. Kesehatan iman yang teguh menjadi milik kami. Ajar kami Bapa untuk melakukan segala sesuatu, untuk memulai segala sesuatu dengan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kami percaya kehidupan kami diberkati Tuhan, keluarga kami diberkati Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa buat anak-anak kami yang sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Baik yang ada di tingkat TK Budi Mulia kami doakan, SD, SMP, SMA, universitas. Bapak berkati anak-anak kami. Mungkin kami juga belum tahu apakah bisa ibadah, apakah bisa bersekolah, duduk bersama di kelas, atau bersekolah secara online. Tapi kami percaya, berikan semangat bagi anak-anak kami. Berkati setiap anak-anak kami mempersiapkan diri untuk masuk tahun ajaran yang baru. Berkati kami orang tua Bapa. Kami percaya Bapa cukupkan segala kebutuhan kami. Kami percaya Bapa kami tidak akan kekurangan. Tuhan yang mencukupkan agar kami juga mampu untuk bisa mempersiapkan anak-anak kami masuk dalam pendidikan yang baru mereka. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan. GBKP Runggun Batu Aji diberkati Tuhan. Buat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, ibadah-ibadah yang kami lakukan, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa buat semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan altar hari ini. Diberkati Tuhan, pelayanan kami semakin luar biasa, pakai kami semakin luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Anak-anak Tuhan yang sudah memberi bagian perpuluhan, anak-anak Tuhan yang sudah memberi ucapan syukur karena berkat Tuhan, Bapak Kasih Barus, Bapak Yoga Kaban, Bapak Dea Tarigan, Bapak Alvera Sembiring. Tuhan yang memberkati, biarlah kasih setia Tuhan tetap mereka rasakan. Berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapak, buat keluarga Bartolomeus Sitepu, di mana ibu terkasih sudah lebih dulu menghadap kepada Tuhan. Buat semua keluarga yang ditinggalkan Tuhan, berikan penghiburan yang datangnya daripada-Mu, kuatkan mereka. Keluarga Bapak Gempi Ginting sektor Galatia, di mana ayah terkasih dari Bapak Gempi lebih dulu menghadap Tuhan. Tuhan yang menghiburkan seluruh keluarga yang ditinggalkan, berikan semangat penghiburan yang betul-betul datangnya dari Tuhan, yang tetap hadir dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah doa kami. Berkati seluruh kehidupan kami, dengarlah setiap doa syafaat kami ini. Karena kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudariku yang terkasih, sama-sama kita ucapkan tekad sesudah kita mengikuti ibadah ini. Tuhan telah memberkati kita dengan memberikan pengetahuan dan hikmat untuk melakukan pekerjaan kita. Apakah yang menjadi tekad kita? Ya Tuhan, kami berjanji memakai pengetahuan dan hikmat-Mu dalam melakukan pekerjaan yang baik di tengah-tengah kehidupan. Allah berkenan bagi orang yang hidup jujur, adil, serta sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Ya Tuhan, kami berjanji menjadi orang yang jujur, adil, serta sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kami. Perintah Allah bagi kita agar hidup kita saling menolong. Hendaklah orang yang berkelebihan menolong orang yang berkekurangan. Ya Tuhan, semua yang ada padaku akan kujadikan berkat bagi orang yang membutuhkan. Terpuji nama Tuhan. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 2.
mengajarkan Tuhan Yesus kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan sebagaimana yang telah kita terima hari ini. Jadilah berkat untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini, yang menjadi kekuatan kita. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Maka Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapimu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalammu apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus Yesus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Atas kasih penyertaan-Mu, ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Pendeta kami, Pendeta Agustaria Burumani, kiranya Tuhan yang memakai hamba-Mu ini ya Bapa semakin luar biasa di dalam pelayanannya. Berkati juga naras anak-anak dan keluarga besarnya Tuhan, supaya tetap mendukung pelayanan pendeta kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Diaken Nande Enina Burusembiring sebagai liturgis pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memakai hamba-Mu ini Bapa, supaya tetap setia kepada Tuhan dalam pelayanannya. Berkati juga keluarga besar Tuhan supaya tetap mendukung pelayanannya. Begitu juga Tuhan anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah minggu ini, baik dari singer, pemusik, begitu juga multimedia, tim keker beserta dengan soundman, dan semuanya Tuhan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami pribadi lepas pribadi, supaya kami tetap setia di dalam pelayanan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, begitu juga yang ada di rumah. Tuhan senantiasa memberkati kami. Biarlah kami tetap setia di dalam ibadah kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di dalam situasi bagaimanapun, tangan Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami, inilah kerinduan kami, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Salam kasih persaudaraan.